Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di mana saja kalian berada pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020. Bagaimana kabar kalian semua? Tentu luar biasa ya. Di mana saja kalian berada, baik yang di Sydney maupun di luar negeri, di mana saja yang pagi hari ini bersama-sama dalam ibadah online. Kiranya damai sejahtera, kasih dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Ada amin? Ada haleluya? Haleluya. Oke, kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang keberapa? 75 ya. Di mana kalau saya ingat kembali masa-masa waktu dulu masih remaja, masih tinggal di Indo dulu, detik-detik yang sangat selalu menyenangkan ya, pakai merdeka, merdeka, wah selalu bersaut-sautan di mana-mana ya. Waktu sekolah masih kecil, ya, truk-truk militer yang melintas di jalan raya selalu memekikkan merdeka, merdeka. Wah, ada kebahagiaan tersendiri ya. Tentunya apalagi bagi mereka yang dulu ikut berjuang ya, sungguh sangat luar biasa. Nah, kemerdekaan yang sekarang dipunyai ya oleh bukan cuma Indonesia tapi bangsa-bangsa lain ya di negara-negara yang ada di dunia ini, membuat mereka menjadi orang yang tidak terjajah lagi, menjadi orang yang have liberation, have freedom, ya, bisa memimpin ya negaranya masing-masing, bisa menikmati ya apa yang mereka ingin lakukan, mereka bisa lakukan karena mereka sudah tidak diikat lagi oleh belenggu penjajahan, ya, tidak dibawa perbudakan atau perhambaan. Nah, bagaimana dengan Alkitab? Ya, pagi hari ini ya kita ingin melihat sama-sama. Ya, saya beri judul dalam tema khutbah pagi ini adalah Gain the Freedom in Christ. Ya, gain the freedom in Christ. Apa itu? Dapatkan ya freedom in Christ atau kemerdekaan, ya, kebebasan di dalam Kristus. Nah, ini sebagai orang percaya kita harus bisa menikmati atau mendapatkan akses tentang kemerdekaan ini. Ya, kalau bangsa-bangsa di dunia ini ya, termasuk Indonesia bisa mendapatkan kemerdekaan dari ya Jepang dan Belanda, ya kita dimerdekakan dari apa? Nah, kita akan lihat sama-sama ya. Kita merdeka dari apa? Ya, apa yang saya maksud dengan gain the freedom in Christ ini? Dapatkan kemerdekaan dalam Kristus ini. Kemerdekaan dalam hal apa? Kita baca dulu ayat-ayatnya. Dari Yohanes 8:31-32 dulu. Begini firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, kepada orang yang percaya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, lihat. Tuhan Yesus waktu itu berbicara hanya khusus kepada orang-orang percaya saja. Ya. Dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ya, ingat ini. Kalau engkau tetap dalam firman-Ku, apa? Kamu adalah benar-benar adalah murid-Ku. Ya. If you obey my teaching, ya, atau my word, he said, you are really my disciples. If you obey my word, my teaching, so that mean you are my disciples. Jadi kalau engkau benar-benar tetap ada dalam firman-Ku, maka engkau adalah murid-murid-Ku. Kemudian tidak habis di sana, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Karena apa? Karena firman Tuhan, the word of Christ, ya, the word of God is the truth. Ya. Karena the teaching atau pengajaran Kristus atau firman dari Tuhan itu adalah berbicara tentang kebenaran. Dan dalam kebenaran itu ada kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu akan memerdekakan kita.
Ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita, ya dikatakan, if you obey to my teaching, if you tetap dalam firman-Ku, artinya hidup dalam firman, ya bicara obey, bicara ketaatan, taat dalam firman, berarti hidup dalam firman, berarti kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau itu ada dalam kita dan kita bukan menjadi pendengar saja tetapi mempraktekkan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka dikatakan kita adalah murid-muridnya. Satu. Yang kedua, dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi waktu kita obey, kita taat, kita mengaplikasikan, bukan cuma mendengar saja dalam hidup ini, maka dikatakan kita akan mengetahui kebenaran. You will know the truth. You will know the truth. And the truth will set you free. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wah, dahsyat sekali. Ya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ya. Nah, saya lompat dulu. Galatia 5 ayat 1. Atau langsung saja kepada kemerdekaan apa seperti yang saya maksud tadi itu. Ya, yang pertama adalah liberation from the condemnation and slavery of sin. Liberation from the condemnation and slavery of sin. Ya, itu yang pertama. Jadi kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari kutuk dan hukum perbudakan atau kutuk dan hukum dosa, ya, atau perbudakan dosa, ya, condemnation, ya, kutuk, ya, atau hukum slavery of sin, ya, perbudakan dosa. Nah, jadi yang pertama, kita dimerdekakan dari segala kutuk dan hukum akibat daripada dosa. Itu yang pertama. Kita tahu kebenaran, kita tetap setia, kita tetap taat dalam firman, kita menjadi pelaku firman, maka kita akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita karena dalam firman ada pengajaran, mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Kristus tidak ada kemerdekaan. Amin. Nah, saudara, kita baca dulu dalam Roma 6 ayat 17 ya, kita proof dengan ayat-ayatnya dulu. Liberation from the condemnation and slavery of sin ini. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Nah ini. Jadi seperti yang saya maksud tadi itu, kita mentaati. Ya, kita obey. Ya. Kepada pengajaran yang diajarkan kepada kita. Ya. Jadi kamu memang dahulu hamba dosa. Sebelum kita dalam Tuhan, sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita hidup baru, kita adalah hamba dosa. Kita adalah budak-budak dosa, mengikuti keinginan-keinginan dosa. Ya, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18, ya, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, dulu hamba dosa, sekarang karena kita obey to the teaching, karena kita mentaati pengajaran-pengajaran yang diteruskan kepada kita, maka kita sekarang tidak menjadi hamba dosa lagi, tapi menjadi hamba-hamba kebenaran. Ya, bukan budak-budak dosa lagi, tapi budak-budak kebenaran. Nah, lihat saudara, ya. But thanks be to God that though you used to be slave to sin, you wholeheartedly obey the form of teaching to which you were entrusted. You have been set free from sin and have become slave to righteousness. Jadi you have been set free, engkau telah, ya, dibebaskan. Ya, engkau telah dimerdekakan, ya, have been set free, ya, dari dosa dan have become slave the righteousness, dan telah menjadi, ya, slave of righteousness atau budak kebenaran. Nah, saya teruskan lagi dalam Roma ayat 8, Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Nah, ini merupakan peneguhan-peneguhan bagi kita, ya, bahwa tidak ada lagi penghukuman, ya, bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Karena apa? Karena Yesus yang sudah merelakan dirinya menjadi dihukum di atas kayu salib demi dosa-dosa kita. Ini yang luar biasa. Ya, jadi bagi kita sekarang terbebas dari hukuman, ya, kita sekarang merdeka, kita tidak dihukum karena Kristus sudah menggantikan kita di atas kayu salib.
Ini adalah berita yang the good news yang luar biasa pada pagi hari ini. Bisa diaminkan dulu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dimana Tuhan sudah berkorban bagimu, marilah kita menyadari akan hal ini, ya. Kita punya kemerdekaan di dalam Kristus. Yang pertama adalah kemerdekaan ini yang baru kita baca, ya. Ayat-ayatnya sudah saya berikan kepada saudara. Ayat-ayatnya sudah kita dengar sama-sama. Kita dimerdekakan dari segala kutuk dosa dan perbudakan dosa. Dan kita dimerdekakan. Sekarang bukan menjadi budak dosa, tapi menjadi budak-budak kebenaran. Luar biasa. Kalian dahsyat sekali. Kalian luar biasa sekali. Lihat dulu kanan kiri saudara. Lihat dulu, ya, yang ada di samping saudara, yang saat ini saudara bersama-sama lagi mendengarkan dan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Nah, saya teruskan di ayat 2-nya. Dari Roma pasal 8 ayat 2 tadi. Roh yang memberi hidup, lihat, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, ini lihat lagi. Jadi, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tadi dikatakan, kalau engkau muridku, ya, engkau mengikuti pengajaranku, maka pengajaran itu akan memberikan kepadamu, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Karena kita menjadi murid Yesus, kita menjadi orang-orang yang taat dan setia, dan kita mengerti kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kita. Sekarang, saudara, ada tambahan lagi, bonus lagi, ya, bahwa roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Ya, dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Lihat. Ya, kita dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. Luar biasa. Apakah tidak luar biasa ini? Ya, ya. Jadi saudara, bagaimana kita bisa mengerti firman? Bagaimana kita bisa mengerti kebenaran? Kalau tidak, roh Tuhan sendiri, ya, roh kudus sendiri, ya, the Spirit of God yang memberikan penerangan kepada kita. Itu betapa pentingnya, ya. Ini adalah satu doktrin yang harus kita pegang baik-baik, ya, bahwa kita tidak di bawah perbudakan dan perhambaan dosa lagi, tapi kita merdeka, ya, merdeka. Nah, itu, ya, kita harus, ya, pakai merdeka ini. Luar biasa, Tuhan kita dahsyat sekali, ya. Jadi kebenaran itu akan memerdekakan kita. Demikian juga roh yang memberi hidup memerdekakan kita. Ya, jadi karena kebenaran itu kalau tidak diterangi oleh Roh Kudus kita nggak akan pernah mengerti. Ya, ingat bahwa satu pembodohan untuk bisa mendengar atau mengerti firman Tuhan. Mereka tidak akan pernah mengerti. Ya, kecuali makanya ini firman dikatakan kepada orang-orang percaya. Ya. Yesus tadi katakan kepada orang-orang yang percaya. Ya. Nah, saudara dan saya adalah orang-orang percaya. Dan firman ini untuk kita. Ya, sehingga pagi hari ini akan meneguhkan kita. Pagi hari ini akan membuat kita stand firm, berdiri tegak. Ya, membuat kita semakin yakin akan kasih karunia Allah, akan anugerah Allah. Ya, akan apa yang sudah Dia lakukan bagi kita. Akan pengorbanannya di atas kayu salib. Ini adalah di mana kita orang-orang yang berhutang, kita tidak akan sanggup bisa membayar. Kita hutang nyawa. Mestinya kita yang dihukum, kita yang harus menerima punishment. Ya, tetapi Tuhan Yesus menggantikan posisi kita. Dia yang dihukum, sehingga kita menjadi orang yang merdeka sekarang. Luar biasa saudara, dan sangat-sangat luar biasa. Ya, kita tidak bisa bayar ini semua. Nah, Bapak Ibu, saudara, itu yang pertama, ya. Oh, satu lagi ayat, saudara, untuk kekuatan kita. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Ya. Nah, the Lord is the Spirit. Ya. The Lord is the Spirit. Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. The Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Freedom. Nah, saudara, sekalian kalian ada di mana? Benarkah, pertanyaan saya, benarkah kalian bisa merasakan freedom ini? Benarkah kalian bisa merasakan kemerdekaan ini? Ya, kemerdekaan yang daripada Tuhan.
Ya, kemerdekaan yang tidak lagi di bawah perbudakan, perhambaan, dosa. Ya, kita merdeka. Ya, merdeka. Haleluya. Ya, nah ini ayat-ayat yang saya sampaikan tadi itu ya. Nah, yang kedua, liberation from the dominion of Satan, iblis, the darkness. Ya, sekarang apa? Dibebaskan atau dimerdekakan dari dominasi setan, iblis dan kegelapan. Ya, nah. Kita baca langsung ayatnya, Kisah 26 ayat 17. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini. Ini waktu itu Paulus dipanggil, Tuhan bicara langsung. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Ini yang dikatakan. Untuk apa? Satu, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Nah, saudara, ya. Jadi, I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I'm sending you to them. Ya. Aku kirimkan engkau, aku utus engkau kepada mereka to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Ya, jadi untuk membuka mata mereka, mereka yang tertutup, mereka yang dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, ya, oleh pekerjaan-pekerjaan roh jahat, ya, sehingga mereka dalam kegelapan, dalam kuasa, dominasi, dominion of the darkness, ya, of Satan dan iblis, supaya mereka berbalik dari kegelapan itu kepada siapa? Kepada terang. Dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Ingat saudara. Dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi ada bagian yang ditentukan setelah kita dengan iman kita percaya bahwa kita memperoleh pengampunan dosa. Ya, kita dibuat ya berbalik, kata berbalik atau repent, bertobat, ya, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ya, dan dari kuasa iblis, kuasa setan kepada kuasa Allah. Nah, kemudian apa? Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Satu, yang kedua, mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ingat saudara, kita orang yang dikuduskan, kita orang yang diampuni, kita orang yang ditebus. Ya, dan kita orang yang dibenarkan, ya. Nah, dan kita orang yang dipulihkan, dan kita orang yang dijadikan ciptaan yang baru. Kita ingat baik-baik itu semua, sehingga kita harus bisa menempatkan kembali posisi kita di hadapan Tuhan, siapa kita, sehingga waktu kita menghadapi kuasa-kuasa picisan, kuasa-kuasa roh setan dan iblis, kuasa-kuasa kegelapan, itu tidak ada artinya lagi bagi kita, karena kita tahu siapa kita sekarang, posisi kita siapa, orang-orang yang sudah diampuni, orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, sehingga mereka semua ada di bawah telapak kaki kita. Ingat baik-baik itu saudara, ada power, ya, ada kuasa, ada mandat, ada otoritas yang sudah diberikan kepada kita, dan kita juga orang-orang yang dimerdekakan dari segala intimidasi, dari segala kuasa-kuasa, dari segala perbudakan dosa, perhambaan dosa, dari segala ini kuasa-kuasa gelap, ya, dari kuasa setan dan iblis dan lain sebagainya, ya. Satu lagi saya tambahkan, Kolose 1 ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, ini Kolose 1:13, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, ya. For he has rescued us from the dominion of the kingdom of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loved. Nah, bagaimana saudara? Ini adalah berita tentang kemerdekaan. Ya, ini masih hangat sekali. Ya, pekik-pekik kemerdekaan yang kita dengar. Ya, tentunya kalau kita di Indonesia, ya saya nggak tahu karena sekarang ini lagi lockdown kan ya. Biasanya itu wah banyak acara-acara ya di mana-mana, ya ada perlombaan-perlombaan ya untuk menyambut ya hari yang besar ini, hari yang bersejarah ini, hari yang merdeka ini. Bagaimana dengan kita pada pagi hari ini? Ini adalah proof ya. Ini adalah satu doktrin yang harus kita pegang baik-baik. Ini adalah satu
pengajaran yang pagi ini bisa kita jadikan landasan bagi kehidupan kita ke depan. Ya, bahwa kita adalah orang-orang yang sangat-sangat luar biasa sekali sebetulnya dalam Tuhan. Kemerdekaan bukan karena kita baik, bukan karena kita berjuang, ya, berusaha. Ingat itu, bukan karena kita perjuangan, ya. Kalau negara-negara yang merdeka di dunia ini mereka berjuang, mereka harus berperang. Kita ini Tuhan yang berperang bagi kita, ya. Kita ini tidak, kemerdekaan kita bukan kita dapatkan dengan usaha kita, bukan, ya. Tetapi semata-mata karena pengorbanan kasih daripada Kristus di atas kayu salib itu. Ini yang berbeda, ya. Nah, Bapak Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana pagi hari ini setelah kita mendengar beberapa, ya, ayat-ayat yang sudah kita buka sama-sama. Ya, kita tadi dimerdekakan, ya, yang pertama dari perbudakan dan perhambaan dosa. Yang kedua kita dimerdekakan dari apa? Masih ingat? Dominasi, ya, the dominion of Satan, ya, of the darkness. Kita dimerdekakan dari ikatan atau dominasi, ya, kekuatan, kuasa-kuasa setan dan iblis dan kuasa-kuasa kegelapan. Kita dimerdekakan dari itu, dibawa dari tempat yang gelap kepada terang yang ajaib, dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Ini adalah saudara dan saya. Saudara, kita patut bangga punya Allah, punya Tuhan yang seperti Tuhan kita, ya, yang mau mati-matian berjuang untuk kita, yang mau mengorbankan hidupnya untuk kita. Ini adalah bukan perkara yang biasa-biasa. Makanya saya katakan ini perkara yang luar biasa. Ya, sehingga kita yang tadinya adalah manusia biasa-biasa, manusia terpuruk, manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa, sekarang dijadikan menjadi manusia-manusia luar biasa. Karena apa? Kita orang-orang yang merdeka. Kita orang-orang yang tidak dibawa any bondages, tidak dibawa any chains, ya, tidak dibawa ikatan dan belenggu. Ya, kita mendapatkan kemerdekaan di dalam Kristus. The Spirit of God memerdekakan kita. Roh itu membenarkan kita, memerdekakan kita. Ya, kebenaran itu juga karena kita dipimpin oleh Roh untuk tahu kebenaran. Kebenaran itu juga memerdekakan kita. Bayangkan saudara, apakah ini luar biasa sekali? Ini sangat luar biasa. Yang ketiga, liberation from apa? Dari banyak macam, saudara. Termasuk salah satunya spirit of fear. Ya, liberation from spirit of fear. Intimidasi, ya, dari roh ketakutan, ya, dari roh kekhawatiran, kebimbangan, ketidakpastian. Ayo, sekarang pertanyaan saya, masih adakah di antara saudara, ya, di antara kita yang masih punya rasa takut, yang masih punya kekhawatiran? Entah, saya tidak tahu, ya, tapi Tuhan sedang melihat hatimu, saudara. Ya, takut dalam hal apa? Masa depan? Takut melihat keadaan pandemik masih nggak selesai-selesai, bahkan sekarang gelombang kedua. Ya, apa, saudara? Sekarang keadaan ini semakin tidak menentu. Apakah ini kita, saudara, takut? Ekonomi tidak menentu. Ya, pekerjaan juga sedang, ya, nggak bisa aktif lagi, atau ya usaha juga nggak bisa maksimal lagi dan lain sebagainya. Atau study juga terhenti. Apa saja, saudara? Karir kita sudah bisa mandek dan lain sebagainya. Ya, liberation from death. Saya nggak usah buka lagi ayatnya, ya. Tapi 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. God never give us the spirit of timidity, spirit of fear, but spirit of power, see? Spirit of love, and spirit of self-discipline atau self-control. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya. Yang itu yang membuat kadang-kadang kita tidak bisa bergerak. Karena kita terus diliputi ketakutan. Terus diliputi kebimbangan. Takut mati lagi. Takut kena penyakit lagi. Come on. Gereja Tuhan, mari bangkit. Tuhan membebaskan kita. Memerdekakan kita dari itu semua. Nah, makanya saya tanya tadi, pertanyaan saya, benarkah kalian merasakan itu? Pagi hari ini kalau saya tanya, sudahkah kita dibebaskan dari 3 hal ini? Pertama, dari apa tadi? Dari perhambaan dan kuasa dosa. Perbudakan dosa. Di mana kita terus mengikuti keinginan dosa terus. Yang berbuat dosa terus berbuat dosa, nggak berhenti-berhenti. Nanti setelah berbuat dosa kita nyesel, ya kenapa ya saya berbuat dosa. Tapi terus diulang-ulang lagi. Kita ingat, kita sudah dimerdekakan dari kuasa itu.
Kita sudah dimerdekakan dari perbudakan itu. Asal kita benar-benar adalah murid-murid Tuhan. Asal kita benar-benar hidup dalam ketaatan. Asal kita benar-benar hidup dalam kesetiaan dan mengaplikasikan setiap firman yang sudah diajarkan kepada kita. Yang sudah kita dengar. Sebab apa? Tanpa roh Tuhan kita jangan pernah mengerti tentang firman Tuhan. Maka ingat saudara bahwa tidak ada satu roh yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kecuali Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini yang mengajar kita. Begitu kita percaya, saya percaya, ya kalian yang mendengar ini adalah orang-orang percaya. Orang-orang yang percaya bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan yang sudah mati bagi kita. Dan siapa yang percaya, dibaptis, diselamatkan. Ya, dan dia adalah satu-satunya penolong kita, satu-satunya penebus kita, yang menyelamatkan kita dari penghukuman, dan yang memerdekakan kita. Nah, untuk percaya ini saja, kalau kita tidak punya Roh Kudus, kalau tidak ada Roh Tuhan dalam hidup kita nggak akan mungkin percaya. Nah, tetapi bagi kita, bagi saudara yang saat ini bersama-sama, saya yakin saudara percaya. Berarti apa? Roh Tuhan ada dalam saudara. Berarti apa? Roh Kudus sudah diberikan kepada saudara. Karena tidak mudah bagi seseorang untuk bisa percaya begitu saja. Ya, makanya seperti saya katakan minggu yang lalu, untuk mendengarkan firman Tuhan, itu adalah bagi orang-orang yang belum dalam Tuhan, bagi orang-orang dunia adalah satu pembodohan. Ya. Tapi bukan kita, enggak. Bagi kita adalah kekuatan Allah. Ya. The word of God is the power of God. Maka pagi hari ini saudara mendengar firman Tuhan. Ini adalah kekuatan Allah. Ini adalah kuasa Allah. Untuk apa? Meneguhkan kita. Untuk apa? Supaya kita teguh berdiri. Supaya kita tetap berdiri, tidak terombang-ambing. Seperti gunung Sion yang tidak terombang-ambing oleh apapun juga. Itu saudara dan saya pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah buka sama-sama ya dalam waktu yang singkat ini 3 hal dari kita dimerdekakan pagi hari ini. Siapa dalam Kristus, dia adalah orang-orang yang merdeka. Tidak dibawa perbudakan dosa, tidak dibawa perhambaan dosa. Yang kedua, kita sudah dimerdekakan dari apa lagi? Apa tadi? From the dominion, ya, dari dominasi, daripada kuasa-kuasa setan dan iblis dan the darkness dan kegelapan. Ya. Kegelapan tidak bisa membutakan kita lagi. Setan dan iblis juga tidak bisa untuk berbuat macam-macam dengan kita lagi. Karena kita sudah dimerdekakan. Kita tidak dibawa belenggu mereka. Kita tidak dibawa dominasi mereka. Tapi kita dibawa dominasi the power of God. Kita dibawa dominasi daripada firman Allah. Kita dibawa dominasi dan pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus yang sudah diberikan dan ada dan tinggal dalam kita. Roh yang lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Ingat baik-baik, roh yang ada dalammu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Apalagi kita liberate dari apa? Ya, dibebaskan dari apa? Dari rasa takut, rasa khawatir, rasa ragu-ragu, bimbang, rasa ketidakpastian. Come on. Church, come on, gereja Tuhan, mari bangkit, mari orang-orang percaya, mari, ya, apapun yang terjadi di dunia ini, biarlah terjadi. Tetapi setiap kita orang-orang percaya tetap akan mendapatkan kemerdekaan, tetap mendapatkan pemeliharaan. Ya, kalau kita yakin, kita percaya, kita tahu kebenaran, kebenaran itu benar-benar memerdekakan kita. Benar-benar kalian, saudara, kita semua akan merasakan kita ini orang-orang yang merdeka. Dan benar-benar tidak dibawa satu intimidasi apapun juga. Gak enak sama sekali orang dibawa intimidasi. Orang dibawa tekanan, ketakutan, kekhawatiran. Dan ya dibawa kuasa gelap, dibawa setan dan iblis. Di bawah belenggu dosa. Saudara tidak bisa bergerak, tidak bisa berkutik. Tetapi karya Allah lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yang mestinya kita yang dihukum, dia yang menjalaninya semua. Supaya apa? Kita menerima anugerah. Dan kita responi dengan iman kita. Tadi dikatakan dengan iman kita. Maka saudara, kita adalah orang-orang yang merdeka. 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 Bisa rasakan itu saudara. Saya berbicara, kita sudah kupas sama-sama. Ini adalah doktrin yang harus kita tangkap sama-sama. Yang harus kita imani. Dan yang harus benar-benar kita tanggapi dengan serius. Ya, responi dengan serius saudara. Bahwa kita tidak dibawa
perbudakan lagi, tidak di bawah perhambaan lagi, ya, tidak di bawah perhambaan dosa dan perbudakan dosa, tidak di bawah perhambaan atau dominasi daripada setan dan iblis dan kuasa kegelapan. No, semua sudah dikalahkan, dilucuti kekuatannya di atas kayu salib. Dan kuasa itu sudah diberikan, mandat itu sudah diberikan, ya, otoritas itu diberikan kepada saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, sebagai murid-murid daripada Kristus itu sendiri, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang besar, supaya kita pergi dan membebaskan orang-orang yang masih terbelenggu dan yang terikat itu. Inilah kemerdekaan. Kita sudah dimerdekakan, ya, dengan free, ya, dengan gratis, dan kita diminta juga untuk pergilah. Ya, merdekakan juga yang lainnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa juga muridku. Ajarlah mereka, ya, seperti yang aku ajarkan kepadamu, saudara. Dan janganlah engkau takut, karena aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Saudara dan saya, engkau sedang dipersiapkan. Engkau sedang dipersiapkan. Pertama dimerdekakan dulu. Saudara, nikmati, ya, gain this freedom. Dapatkan, ya, ini freedom. Ya, freedom in Christ. Tidak di bawah belenggu lagi. Merdeka. Merdeka, merdeka, benar-benar merdeka, saudara. Ya, orang yang merdeka itu tidak terikat, tidak terbelenggu. Kita bisa bergerak dengan bebas, membawa nama besar daripada Allah yang sudah menyelamatkan kita, nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, gereja Tuhan. Bapa, terima kasih pagi hari ini, firman-Mu begitu luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, oh, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu meneguhkan kami, Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur, Tuhan, bahwa Engkau sedang mengingatkan kami, di mana kalau kami baru saja, Indonesia baru saja merayakan kemerdekaan yang ke-75. Kami pun juga, Tuhan, diingatkan bahwa kami juga orang-orang yang merdeka dalam Kristus. Kami juga merdeka karena kami tahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Kami juga tahu bahwa roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan Tuhan, Engkau sudah mencurahkan roh-Mu kepada kami. Bahkan roh-Mu Engkau berikan supaya tinggal dalam kami, supaya menyertai kami, supaya menuntun kami kepada jalan dan kebenaran dan hidup itu. Bapa, Engkau sungguh baik. Sepertinya kami dihukum, tapi Engkau sudah menggantikan posisi kami. Kami adalah orang-orang yang berhutang kepadamu, ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Bapa yang luar biasa, Bapa yang baik, hamba juga berdoa, Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang masih ada dalam belenggu, yang masih ada dalam perhambaan, perbudakan dosa, dengar baik-baik jemaat Tuhan. Engkau yang mendengarkan pada pagi hari ini, di mana saja kalian berada. Aku percaya, hamba percaya, Tuhan, tidak ada satu kekuatan yang sanggup untuk, Tuhan, menyetop kekuatan-Mu, menyetop kuasa-Mu untuk memulihkan setiap anak-anak-Mu, Tuhan, untuk membebaskan dari setiap perhambaan, baik perhambaan perbudakan dosa maupun takut akan, Tuhan, kuasa-kuasa dominasi daripada kuasa kegelapan, setan dan iblis, dan roh-roh ketakutan yang Engkau tidak pernah berikan kepada anak-anak-Mu, kepada orang-orang percaya, Tuhan. Oleh sebab itu, aku lepaskan kuasa-Mu pada pagi hari ini untuk, Tuhan, memerdekakan setiap belenggu-belenggu yang terikat. Aku patahkan dalam nama Yesus. Setiap ikatan-ikatan aku patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kekuatan Allah, kekuatan Roh Kudus pagi hari ini mengalir untuk membebaskan setiap ikatan-ikatan dan belenggu-belenggu di mana saja anak-anak Tuhan berada, orang-orang percaya berada, sehingga mereka boleh mendapatkan kemerdekaan dari tempat gelap di bawah terang-Mu yang ajaib, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap anak-anak-Mu boleh menerima pengampunan dosa, sehingga kalau Engkau yang sudah berkorban di atas kayu salib, pengorbanan-Mu tidak akan pernah sia-sia, karena Engkau lakukan karena kasih-Mu. Dan kini bagi kami adalah bagaimana kami meresponi cinta kasih-Mu, Tuhan. Terimalah setiap anak-anak-Mu apa adanya, ya Tuhan. Dan hamba berdoa, teguhkan, kuatkan setiap hati daripada anak-anak-Mu, Tuhan, sehingga setiap mereka boleh mendapatkan, Tuhan, tuntunan pimpinan-Mu sendiri. Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa yang baik, terima kasih. Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, marilah pada pagi hari ini, apa yang menjadi janji daripada Allah Bapa, damai sejahtera, kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan menuntun hidup kita, saudara, hidupmu, hidupku, di mana saja kita berada. Biarlah janji-janji itu selalu digenapkan dalam kehidupan kita semua. Diberkatilah dalam setiap rumah tanggamu, diberkatilah setiap kesehatanmu, diberkatilah setiap pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, dan apa saja yang kau kerjakan, saudara.
berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua orang yang percaya katakan,